Halo guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film yang berjudul Tasbih Kosong. Nah, film ini akan menceritakan kisah nyata dari seorang pegawai sensus yang ditugaskan untuk mendata warga di desa terpencil. Namun desa tersebut ternyata memiliki rahasia kelam yang sangat mengerikan. Jadi seperti apakah kisahnya? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Sebelum film dimulai, sebuah peringatan keras disampaikan agar penonton gak mengikuti dan juga mempraktekkan segala bentuk pesugihan. Selanjutnya kita akan dibawa ke tahun 1997, tepatnya di Desa Ramba, Sulawesi Selatan. Dari kabar yang beredar, sengketa pemilihan kepala desa terjadi dengan cukup sengit bahkan memakan korban jiwa. Salah satu dari kepala desa dihabisi menggunakan ilmu hitam oleh lawan politiknya itu, dan setiap kali ada agenda pemilihan kades, beberapa remaja desa Ramba tenggelam di sungai dan dinyatakan hilang terbawa air. Berita yang lain mengatakan adanya satu kuburan warga yang dibongkar oleh pengguna ilmu hitam. Bahkan anak istrinya pun juga ikut dijadikan tumbal demi keinginannya untuk menjadi kaya raya. Maraknya praktik pesugihan itu didalangi oleh dukun sakti yang bermukim di dalam hutan dekat dengan desa terpencil di Sulawesi Selatan. Malam itu seorang pria bernama Daeng Tiro mengajak putri kecilnya yang bernama Ayu untuk segera tidur di dalam kamar. Setelah anak itu memejamkan mata, dukun sakti mulai memanggil sosok jin jahat di tempatnya bersemedi. Makhluk halus dengan kuku panjang hitam itu pun seketika muncul tepat di depan Mbah Dukun. Di sisi lain, Daeng Tiro masih aja begadang ditemani siaran radio. Namun tiba-tiba listrik di rumahnya padam, dan dia pun segera menyalakan lilin dan pergi keluar untuk mengambil air wudhu. Daeng membawa tasbihnya namun meninggalkan peci di atas dinding, yang setelahnya pun film ini baru dimulai. Siang itu Ardi datang ke bank daerah untuk mengajukan proposal terkait UMKM yang akan dia kembangkan di desanya. Ardi berencana meminjam dana untuk melakukan budidaya kopi di Desa Ramba, Sulawesi Selatan. Mendengar itu, si pegawai bank lalu menanyakan siapa ayah Ardi. Ternyata Ardi merupakan putra dari Daeng Matutu dan dia mempunyai nama lengkap Ardi Matutu. Si pegawai bank nampak terkejut hingga melamun dan mengingat masa lalunya. Ardi yang nampak kebingungan gak sengaja menyenggol foto di meja pegawai bank itu, namun dia malah dibuat terkejut saat melihat foto siapa yang dipajang oleh si pegawai bank. Tepatnya 25 tahun yang lalu di tahun 1995, kisah diawali dengan memperlihatkan dua orang petugas sensus yaitu Umar dan juga Asti. Saat itu keduanya sedang melakukan persiapan untuk melaksanakan tugas sensus di sebuah desa terpencil. Setelah melakukan perjalanan jauh, akhirnya mereka tiba di Desa Ramba, Sulawesi Selatan. Lalu mereka pun berniat untuk menemui seorang kepala desa terlebih dulu, dan diketahui bahwa si kepala desa itu bernama Daeng Tiro. Saat mereka bertemu dengan sang kepala desa, Umar dan juga Asti mulai menjelaskan maksud kedatangannya ke desa ini. Umar dan Asti memperkenalkan diri mereka sebagai pegawai sensus yang ditugaskan untuk mendata seluruh warga di desa ini. Mereka pun meminta izin pada Daeng untuk tinggal sementara di rumahnya. Mendengar hal itu, Daeng yang terlihat sangat ramah ini tentu aja memperbolehkan mereka untuk menginap di rumahnya. Singkat cerita, saat malam tiba sebelum mereka tidur, mereka pun berkumpul sambil makan malam. Lalu Umar yang penasaran setelah melihat foto ibu-ibu yang terpajang di dinding rumah, mulai menanyakan keberadaan keluarga Pak Kades. Lalu Daeng pun menjelaskan jika selama hidupnya dia sama sekali belum dikaruniai anak. Sayangnya di masa tuanya ini, istrinya malah udah meninggal 4 tahun yang lalu. Kemudian Daeng meminta Umar dan juga Asti untuk istirahat karena besok mereka akan mulai melakukan pendataan. Singkat waktu, setelah lelah mendata sebagian warga, mereka pun memutuskan untuk menyudahi pendataan hari ini dan berencana untuk melanjutkannya besok pagi. Malam harinya, Umar yang penasaran menanyakan udah berapa lama Daeng menjabat sebagai kepala desa di desa ini. Lantas dengan pedenya dia berkata, jika dia udah menjabat sebagai kepala desa 11 tahun lamanya, dan saat ini Daeng udah menjalani periode ketiga. Dia pun menambahkan jika nggak banyak dari pemuda di sini yang memiliki pendidikan tinggi. Hal itu pun menjadi salah satu alasan kenapa Daeng selalu terpilih menjadi kepala desa. Karena hanya dialah yang mampu untuk menjalankan tugas tersebut.
Mendengar hal itu sontak membuat mereka heran, hingga di tengah obrolan mereka ini, datang seorang perangkat desa yang bernama Saro. Dan lalu berkata jika Saro merupakan pesuruhnya di desa ini, di mana Saro bertugas untuk membantunya menjalankan segala kegiatan yang berkaitan dengan jabatannya sebagai kepala desa. Setelah memperkenalkan Saro, Daeng meminta mereka untuk beristirahat. Di tengah malam, Asri yang baru aja keluar dari WC, tiba-tiba mendapatkan sebuah teror, di mana dia melihat sosok gaib yang muncul dari bawah meja. Melihat penampakan setan yang mengerikan itu, Asti langsung lari ke kamarnya dan segera berusaha untuk tidur. Hari berikutnya, mereka berdua kembali berkeliling desa hingga sampai di rumah warga, dan mereka pun mendapat suguhan kue yang berbentuk hati. Yang mana di sore itu Umar dan juga Asti dinasihati sama warga untuk selalu berhati-hati jika ingin melakukan pendataan warga di desa sebelah. Asti lalu bertanya ada apa di desa sebelah, namun si ibu ini nggak mau menjelaskan lebih lanjut. Hanya aja di saat itu, mereka nggak sadar jika di balik semak-semak, Saro tampak memperhatikan gerak-gerik mereka. Sementara itu terlihat seorang emak-emak yang juga warga desa itu yang mengeluh nggak punya uang pada suaminya. Wanita itu lelah terus-terusan hidup kekurangan dan mendesak suaminya itu untuk segera mencari pekerjaan. Kita mau cari kerja yang lain, Pak. Jadi buruh di sawahnya orang. Singkat waktu di malam berikutnya, akhirnya Asti dan juga Umar melakukan pendataan terakhir dengan mengunjungi rumah keluarga Martina. Melihat kedatangan mereka, sang suami yang bernama Matutu langsung menyambut kedatangan mereka ini dan langsung memulai pendataan. Hingga gak lama berselang datang anak dari Pak Matutu yang bernama Rajeng. Di sini terlihat jika Umar terpesona dengan kecantikan Rajeng, yang emang Rajeng ini terkenal sebagai bunga desa. Rajeng sendiri tampaknya juga menyukai Umar, namun karena dirasa udah cukup mendata, mereka pun memutuskan untuk segera pulang. Dalam perjalanan pulang ini, Umar dan juga Asti yang merasa lapar memutuskan untuk membeli jagung bakar di pinggir jalan. Lalu sambil makan jagung bakar, Asti berkata jika akhirnya mereka bisa pulang dari kampung ini sesegera mungkin. Begitupun dengan Umar, yang merasa udah nggak tahan lagi hidup di desa terpencil seperti ini. Saat jagung mereka udah habis, mereka pun memutuskan untuk segera pulang. Sedangkan di sisi lain, Martina melihat gelagat aneh dari putrinya itu dan melaporkan pada suaminya. Mereka meminta Rajeng untuk tetap menjaga tradisi keluarga, di mana Rajeng nggak bisa sembarangan menikah dengan pria kota, apalagi mereka telah membuat perjanjian dan juga sumpah. Rajeng pun merengek pada kedua orang tuanya itu, di mana dia hanya ingin memilih sendiri siapa yang pantas jadi pasangannya nanti. Namun sang ayah mengatakan bahwa belum waktunya bagi Rajeng untuk memikirkan hal itu. Di waktu yang sama, Asti lupa jika dia meninggalkan peta di warung jagung bakar, yang mana dia pun kembali ke warung sementara Umar lanjut jalan ke rumah Pak Kades. Pak Kades yang melihat Umar pulang sendirian pun bertanya di mana Asti berada. Umar pun menjelaskan jika peta Asti ketinggalan dan dia kini sedang mengambilnya di warung jagung. Mendengar hal itu, entah kenapa Pak Kades ini segera pergi dan bilang kalau dia mau ke rumah tetangganya. Sedangkan Asti malah kebingungan melihat warung jagung yang sepi dan gak ada orang. Rupanya penjual jagung itu udah tutup dan pulang naik sepeda. Asti sempat memanggil tukang jagung itu, namun pria tersebut udah jauh dan gak mendengarnya. Namun dari balik pepohonan, Astri justru melihat penampakan setan dengan kuku yang sangat panjang. Tentu aja hal itu membuat Asti sangat ketakutan dan kabur dari tempat itu. Sementara itu, lampu di rumah Pak Kades kembali padam di mana Umar yang sedang membuat Indomie sempat terkejut saat ada bayangan hantu yang melintas di belakangnya. Dia menyalakan lentera, namun tiba-tiba Pak Kades pulang dari rumah tetangganya dan beralasan jika tetangganya nggak ada di rumah. Beberapa menit kemudian listrik kembali menyala, dan di saat yang sama, Asti masuk ke dalam rumah sambil menceritakan sosok hantu yang dilihatnya barusan. Dan lalu menyuruh Asti untuk memperbanyak ibadah dan berdoa kepada Tuhan. Di tempat lain, Rajeng menyisir rambut panjangnya di malam itu, namun tiba-tiba Asti dan juga Umar mulai menyadari ada yang aneh dengan desa Ramba. Dia menceritakan beberapa kejadian mistis dan juga penampakan yang sangat mengganggu. Namun Umar mencoba menenangkan Asti dan berdoa agar gak terjadi hal buruk pada mereka. Hari berikutnya, seorang wanita yang mengeluh karena hidup kesusahan datang pada dukun sakti untuk meminta pesugihan.
Dukun itu menegaskan syarat dari pesugihan adalah nyawa dari salah satu anggota keluarga. Meski awalnya ragu, wanita itu pun akhirnya setuju demi kekayaan yang akan diterimanya nanti. Dukun itu membacakan mantra sambil menarik senjata yang dilumuri dengan darah. Boneka santet yang ada di depannya itu ditusuk menggunakan senjata hingga membuat si wanita ketakutan. Malam harinya Umar berduaan dengan Rajeng di tepi sungai, di mana Umar nggak mau kehilangan kesempatan untuk menarik perhatian si kembang desa, yang mana Rajeng hanya bisa tersipu malu mendengar gombalan dari sang petugas sensus tersebut. Umar berkata jika dia harus segera kembali ke kota beberapa hari lagi. Rajeng tampak khawatir karena dia takut gak bisa bertemu lagi dengan Umar. Umar dan juga Rajeng kembali ke lapangan untuk melihat pertunjukan tari. Umar pun kembali mencuri kesempatan hingga mereka pun saling berpegangan tangan. Hubungan dekat mereka pun dilihat oleh warga sekitar dan menjadi bahan gosip. Saking asiknya pacaran, Rajeng pun sampai lupa waktu untuk pulang. Matutu yang udah menunggu putrinya itu pun udah gak sabar untuk memarahi Rajeng. Dan benar aja saat Rajeng ini masuk ke dalam rumah, Matutu langsung menampar putrinya itu. Temani. Dia memperingatkan Rajeng untuk gak bertemu dengan Umar lagi. Matutu gak mau putrinya menikah dengan pria asing tanpa memperhatikan tradisi keluarga. Rajeng masih terus membantah hingga membuat Martina ikutan marah. Martina menegaskan bahwa Rajeng adalah penerus keluarga satu-satunya, di mana saat bulan purnama terakhir, sihir Rajeng akan disempurnakan agar mampu menerima warisan ilmu hitam. Sementara itu, wanita yang melakukan pesugihan kini udah bisa mempunyai banyak uang dan membeli rumah baru. Lalu sang suami bertanya dari mana istrinya mendapatkan uang, tapi si wanita itu malah marah dan menghabisi suaminya itu menggunakan ilmu gaib. Pria itu pun langsung memuntahkan darah dan mati seketika. Sementara di sisi lain, seorang gadis bernama Dewi merasa heran saat melihat Saro pergi ke arah makam sambil membawa sekop. Melihat gelagat Saro yang mencurigakan, Dewi penasaran dan langsung mengikutinya. Ternyata Saro ini sedang menggali kuburan baru milik suami yang dihabisi istrinya itu, dan dia mengambil tali pocongnya dan segera pergi dari kuburan itu. Melihat hal tersebut, Dewi yang panik melaporkan Saro yang telah membongkar kuburan untuk mengambil talinya. Dia pun menduga jika Saro sedang mendalami ilmu hitam, namun saat mendengar hal itu, Pak Kades berusaha menenangkan Dewi dan menyuruhnya untuk jangan dulu melaporkan hal ini. Itu semua karena dia takut akan terjadi keributan di antara warga. Dewi pun disuruh pulang dan menunggu arahan dari Pak Kades. Gak berselang lama, Pak Kades memanggil Saro yang berbuat ceroboh hingga aksinya diketahui Dewi. Dia menegaskan gak mau terjadi masalah dan meminta Saro untuk lebih berhati-hati saat menggali makam. Di rumah Asti yang baru aja selesai sholat langsung ketiduran, di mana dia terbangun saat listrik di rumah Pak Kades mati lagi. Namun di saat itu, samar-samar dia mendengar suara wanita yang memanggilnya. Asti menyalakan lentera dan keluar dari kamar untuk mengecek asal suara. Anehnya suara itu terdengar dari arah lukisan istri Pak Kades, yang mana Asti dibuat makin terkejut karena dia juga mendengar suara radio padahal listrik di rumah ini sedang mati. Sosok hantu istri Pak Kades muncul di hadapan Asti hingga membuat Asti ini berteriak ketakutan. Di tempat lain, Dewi kembali ke makam untuk mengintai pergerakan Saro, namun sialnya dia ketahuan dan dikejar sama Saro yang malah ingin melecehkannya. Dewi pun akhirnya tertangkap dan disiksa oleh Saro bersama dengan Pak Kades. Dia pun akhirnya dihabisi, bahkan sebelum berhasil mengungkapkan kebenaran. Pagi harinya saat salah satu warga membersihkan kakinya di sungai, dia melihat jasad Dewi yang mengapung di permukaan air. Pemuda yang menemukan mayat Dewi berlari ketakutan sambil berteriak ada mayat. Di waktu yang sama, Matutu menyiram air kembang ke tubuh Rajeng untuk menyempurnakan ritual ilmu hitam yang selama ini udah ditanamkan oleh Matutu. Selain menambah kecantikan, ritual itu juga digunakan untuk memperkuat sihir yang melekat pada tubuh Rajeng. Dia memperingatkan agar Rajeng ini nggak lupa melakukan ritual, karena ilmu santet juga bisa membahayakan pemiliknya sendiri. Ternyata Matutu adalah dukun sakti yang dipercaya sama warga dalam meminta pesugihan. Siang harinya Umar diam-diam menemui Rajeng untuk berpamitan, karena besok lusa dia harus kembali ke kota bersama Asti, dan juga nggak tahu kapan bisa bertemu lagi. Namun sebelum pergi, Umar mencoba bertanya pada Rajeng apa yang sebenarnya terjadi di rumah Pak Kades. Rajeng nggak bisa memberitahukan yang sebenarnya dan memaksa Umar untuk segera pulang. Umar pun berjalan kaki melewati jalan setapak untuk kembali ke rumah Pak Kades, namun anehnya dia nggak kunjung sampai
dan seolah disasarin sama makhluk gaib penunggu desa itu. Umar yang pingsan di tengah jalan diselamatkan oleh Ustadz Imam dan dibawa ke dalam masjid. Umar mengungkapkan jika sebelum pingsan, dia nggak bisa keluar dari hutan dan kepalanya terasa berputar-putar. Mendengar hal itu dengan berat hati, Ustadz Imam akhirnya menceritakan tentang kejadian 11 tahun yang lalu saat Daeng Tiro diangkat menjadi kepala desa. Daeng menumbalkan putrinya sendiri yaitu Ayu, yang dipersembahkan kepada iblis. Istri Daeng gak terima putrinya dijadikan tumbal dan menerobos masuk ke dalam kamar. Gak disangka wanita itu berebut anak dengan sosok iblis, di mana iblis itu merasuki tubuh istri Daeng hingga wajahnya membusuk. Ayo, ayo, ayo. Ustadz Imam lalu menegaskan hanya orang beriman aja yang bisa diselamatkan dari hal gelap semacam itu. Ada salah satu keluarga di desa ini yang masih menganut ilmu sesat dan banyak masyarakat desa Ramba yang datang untuk belajar dari keluarga tersebut. Kebanyakan dari mereka meminta kekayaan dan juga pesugihan. Ustadz Imam lalu berkata bahwa keluarga yang dimaksud adalah keluarga Matutu. Keluarga Matutu udah turun-temurun meneruskan ilmu gaib dari leluhur mereka. Rajeng sendiri bukan anak kandung Matutu, melainkan seorang anak angkat. Orang tua Rajeng meninggal saat terjadi tanah longsor dan juga banjir yang melanda desa ini. Melalui Rajeng, Matutu ingin mewariskan segala kekuatannya dan juga iblis peliharaannya bisa berpindah ke tubuh gadis itu. Mendengar semua fakta tersebut, Umar gak habis pikir bagaimana bisa ada orang yang senekat itu hanya untuk menjadi penguasa di desa yang terpencil seperti ini. Di waktu yang sama, Asti memberanikan diri masuk ke dalam kamar Pak Kades, di mana banyak ditemukan benda keramat, berbagai macam bunga, dan juga kemenyan yang tersimpan di dalam lemari. Tapi sialnya kelakuan Asti ini ketahuan sama Pak Kades, di mana Pak Kades tentu aja marah mengetahui Asti yang masuk ke kamarnya tanpa permisi. Di mana dia langsung mencekik leher gadis itu dan juga menamparnya. Pak Kades menegaskan jika istri dan juga anaknya udah dijadikan tumbal demi kejayaannya. Dia mengalu udah berdoa pada Tuhan, namun nasibnya selalu sama. Dia bahkan udah bertobat dan memohon belas kasihan pada Tuhan, namun semua itu nggak ada gunanya. Dia bahkan mulai takabur dengan berkata bahwa Tuhan mana yang bisa merubah hidupnya menjadi seperti sekarang. Karena Asti ini udah mengetahui kedoknya, Pak Kades pun berniat untuk menghabisi Asti. Tentu aja Asti berusaha kabur, namun dia malah dihadang sama Saro. Asti yang nggak tahu jika Saro ini juga bersekongkol dengan Pak Kades sempat meminta tolong. Tapi namanya juga apes, Asti ini nggak bisa lari lagi dan akhirnya tertangkap. Di tempat lain, Umar datang ke rumah nenek BC untuk meminta bantuan. Umar ingin tahu apa yang terjadi 11 tahun yang lalu, namun nenek BC hanya meminta Umar untuk segera pergi dari desa sebelum jumlah korban bertambah banyak. Dia berkata jika nggak ada satu orang pun yang bisa selamat dari Daeng Tiro. Anak dan cucu nenek BC juga ikut dihabisi olehnya karena hendak mencalonkan diri sebagai kepala desa. Nenek BC pun meminta Umar untuk segera meninggalkan desa ini sekarang juga. Asti yang gak sadarkan diri diletakkan di atas meja altar untuk dijadikan korban persembahan iblis. Asti yang tersadar gak bisa pergi dan hanya bisa berteriak ketakutan. Pak Kades menyiapkan pusakanya dibasuh sama kembang 7 rupa untuk memanggil iblis peliharaannya dan tanpa menunggu lama, dia pun akhirnya menghabisi Asti. Umar yang datang terlambat langsung disambut dengan hangat oleh Pak Kades. Dia berkata jika Asti keluar dari rumah dan belum pulang, di mana Pak Kades pun meminta Umar untuk duduk. Dia mengaku sebelum Umar dan juga Asti datang ke desa, situasi di sana tampak baik-baik aja. Setelah Umar ikut campur, semua mulai berubah dan ada konsekuensi yang harus mereka tanggung. Pak Kades menegaskan jika Rajeng adalah pewaris ilmu sihir terkuat yang dimiliki di desanya. Kedekatan Umar dan juga Rajeng telah membawa dampak buruk bagi desa Ramba, namun Umar ini nggak peduli dan mendesak untuk pulang bersama Asti malam itu juga. Mendengar hal itu, Pak Kades pun berniat untuk menghabisi Umar dan saat Pak Kades ini mengamuk, dia pun berkata jika Asti udah dijadikan tumbal di ruang pesugihan. Dan karena Umar ini mendengar hal itu, dia pun langsung memanjatkan doa. Akramak alimul kami. Dirasa ini adalah kesempatan, Umar pun bergegas untuk kabur dari desa ini. Dalam perjalanan kembali ke kota, Rajeng menghadang dan menceritakan semua hal yang terjadi di desa Ramba.
Dia mengungkapkan bahwa ayahnya yaitu Matutu dan juga Pak Kades memiliki rencana jahat untuk menghabisi Umar. Rajeng juga takut jika tubuhnya akan dijadikan rumah bagi jin yang diwariskan oleh Matutu. Rajeng merengek dan memohon pada Umar untuk membawanya pergi. Dan tanpa pikir panjang, Umar pun menuruti permintaan itu dan mereka pun segera pergi dari sana. Di tempat lain, Ustadz Imam yang sedang meruncing kayu didatangi sama Pak Kades. Pak Kades meminta maaf karena nggak bisa menjaga nama baik Desa Ramba dan membiarkan Umar kabur bersama Rajeng. Yang ternyata si Ustadz ini merupakan atasan tertinggi dari kelompok pesugihan Desa Ramba. Mendengar hal itu sontak membuat Imam kecewa dan meminta kembali tasbih sakti yang dia berikan kepada Pak Kades. Imam mengambil tasbih hitam itu dari tangan Pak Kades, di mana dia sangat kecewa dengan sang kepala desa yang gagal melindungi tradisi di desanya sendiri. Seketika itu, kayu runcing menancap sendiri ke arah Pak Kades dan langsung membuatnya tewas. Imam lalu pergi meninggalkan pria itu dalam kondisi nggak bernyawa dan kembali ke masjid dengan tampilan ustadz yang disegani warga. Dia berjalan bersama warga sembari memberikan nasihat keagamaan. Beberapa bulan kemudian, Umar menikahi Rajeng dan hidup berdua di perkotaan. Saat saling berpelukan, terdengar suara pecahan piring dari arah dapur, di mana Umar pun memeriksa ke bawah namun lampu nggak bisa menyala. Terlihat ada tasbih hitam tergeletak di atas meja dan di saat bersamaan lampu kamar Rajeng ikut mati. Gadis itu berteriak memanggil Umar, namun tiba-tiba sosok Imam muncul di hadapan Umar. Dan setelahnya, film ini pun selesai. Nah, gimana pendapat kalian tentang film ini? Emang agak gak jelas ya. Terus mungkin ada yang bertanya-tanya tentang siapa pegawai bank yang muncul di awal film. Kalau menurut aku sih itu mungkin Umar ya, soalnya dia taruh fotonya Rajeng di sana. Jadi mungkin kemunculan Imam di akhir film itu untuk membawa Rajeng pergi, karena emang Rajeng udah dipersiapkan sebagai wadah dari iblis pesugihan Desa Ramba. Terus si Ardi Matutu itu siapa? Ya mungkin si Matutu punya anak lagi setelah Rajeng pergi dari desa. Jadi mungkin gini aja ya guys pembahasan film kali ini. Buat kalian yang baru nemu channel ini, bisalah kalian subscribe dan juga like dulu videonya. Jangan lupa untuk kasih komentar kalian juga ya. So mungkin sampai di sini dulu aja perjumpaan kita kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.